Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan yang bertujuan untuk mengganti, menambah, dan melengkapi pendidikan yang ada di wilayah formal, yang diselenggarakan oleh lembaga khusus yang ditunjuk oleh pemerintah dengan berpedoman pada standar nasional pendidikan. Yuk kenali salah satu satuan pendidikan non-formal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Minda Utama Community Learning Center, atau yang dikenal PKBM, adalah salah satu satuan pendidikan non-formal untuk membantu dan memfasilitasi seluruh warga belajar masyarakat. PKBM hadir karena kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Maka sejatinya PKBM mempunyai fungsi, yaitu sebagai penambah dari pendidikan formal, pelengkap dari pendidikan formal, dan yang terakhir sebagai pengganti. Manfaat dan kelebihan mengikuti pembelajaran di PKBM. Pertama, program yang lebih fleksibel dalam hal usia peserta didik, waktu, tempat belajar, dan program pembelajaran. Kedua, dapat memiliki life skill atau vokasional di bidang keterampilan yang disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing warga belajar masyarakat. Ketiga, dapat memiliki kemampuan untuk mandiri. Keempat, dapat memiliki tingkat kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungan kita. Kelima, dapat memiliki berbagai sumber informasi, ilmu pengetahuan yang berkelanjutan dengan saling bertukar pengalaman atau ilmu. Yang keenam, dapat memiliki hak yang sama dengan para pemegang ijazah pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah jalur pendidikan non-formal dengan standar kompetensi lulusan yang sama dengan sekolah formal, tetapi konten, konteks, metodologi, dan pendekatan untuk mencapai standar kompetensi lulusan tersebut lebih memberikan konsep-konsep terapan, tematik, induktif yang terkait dengan permasalahan lingkungan, dan diharapkan mempunyai kecakapan hidup yang berorientasi kerja atau berusaha sendiri. Yang kedua ada program kursus komputer. Kursus komputer adalah sebagai sarana untuk meningkatkan skill atau kemampuan komputerisasi kepada peserta kursus dan kepada lebih banyak orang. Peserta diharapkan setelah mengikuti kelas pembelajaran komputer mendapatkan pengalaman baru. Yang ketiga ada program kursus hantaran. Program ini adalah berbasis kompetensi, bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan mandiri, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan membantu mengentaskan kemiskinan. Keempat ada program pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan adalah salah satu bentuk layanan pendidikan non-formal bagi warga masyarakat buta aksara untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung. Pendidikan keaksaraan terdiri atas pendidikan keaksaraan dasar dan pendidikan keaksaraan lanjutan. Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara Latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa, sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima ada pendidikan anak usia dini, atau yang lebih kita kenal istilah PAUD. PAUD atau pendidikan anak usia dini adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar, yang merupakan suatu pembinaan yang ditujukan pada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal.
Salah satu kegiatan pembelajaran yang menarik di PKBM Indah Utama yaitu kegiatan pembelajaran outdoor. Contoh kegiatan pembelajaran outdoor yang diselenggarakan seperti pendidikan dasar di alam dan pembentukan karakter dengan kunjungan ke Taman Hutan Raya Dago. Selain itu, kunjungan ke tempat bersejarah seperti Museum Geologi dan tempat kewirausahaan, pembelajaran secara outdoor yang merujuk pada iklim pembelajaran andragogi dalam pengembangan kecakapan hidup dan kewirausahaan menyiapkan seperangkat prosedur atau proses sebagai berikut. A. Menerapkan suasana yang mendukung belajar. B. Menciptakan mekanisme perencanaan bersama. C. Mendiagnosis kebutuhan belajar. D. Merumuskan tujuan-tujuan program yang akan memenuhi kebutuhan warga belajar. E. Menyusun rancangan pola pengalaman belajar. F. Menyelenggarakan belajar mengajar dengan teknis dan bahan yang sesuai. G. Menilai hasil belajar dan mendiagnosis ulang kebutuhan belajar karena pengelolaan pendidikan kesetaraan yang ideal diarahkan untuk berbasis life skill dan entrepreneurship agar lulusan memperoleh pengalaman belajar yang berguna untuk menyelesaikan problem kehidupan yang dihadapinya. Dengan memberikan konsep-konsep terapan, tematik induktif, konstektual, dan melatih kecakapan hidup, serta berorientasi pada kerja atau berusaha mandiri. Memaparkan penjelasan mengenai tujuan dari PKBM Indah Utama mengadakan pembelajaran secara outdoor. Pertama, membuat setiap individu memiliki kesempatan unik untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif personal. 2. Menyediakan latar setting yang berarti bagi pembentukan sikap. 3. Membantu mewujudkan potensi setiap individu agar jiwa, raga, dan spiritnya dapat berkembang optimal. 4. Memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk merasakan secara langsung terhadap materi yang disampaikan. 5. Warga belajar mengembangkan keterampilan dan ketertarikan terhadap kegiatan-kegiatan luar kelas. 6. Memberikan kontribusi untuk membantu mengembangkan hubungan guru dan murid yang lebih baik melalui berbagai pengalaman di alam bebas. 7. Memberikan kesempatan untuk belajar dari pengalaman langsung, memanfaatkan sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan komunitas sekitar untuk pembelajaran. PKBM di luar negeri. Satuan Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak hanya didirikan di Indonesia. Di negeri Thailand, contohnya terdapat dua kategori pusat kegiatan belajar masyarakat, yaitu pusat-pusat yang diorganisir dan dioperasikan oleh masyarakat lokal, dan pusat-pusat yang diorganisir dan dijalankan oleh masyarakat lokal namun mendapat beberapa dukungan dari pemerintah. Tidak kalah menarik, kegiatan utama PKBM di negeri Thailand pun diselenggarakan berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan konteks masing-masing wilayah, di mana fungsi tersebut disesuaikan berdasarkan masalah dan kebutuhan lokal. Kegiatan utama yang dilaksanakan di PKBM Thailand ialah sebagai berikut. 1. Pendidikan dan literasi, keaksaraan fungsional, pendidikan dasar, pendidikan non-formal berfokus pada pembelajaran orang dewasa dan promosi pembelajaran seumur hidup. Kedua, latihan, program peningkatan pendapatan dan pelatihan keterampilan, kualitas pelatihan program kehidupan, kesehatan dan sanitasi, program promosi kesehatan, berkemah untuk pelatihan demokrasi, berkemah untuk pelatihan pelestarian lingkungan, dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga, pengembangan komunitas dan budaya, pengembangan kegiatan lokal dan tradisional, meningkatkan kearifan lokal dan bekerja dengan para lansia, proyek pengembangan masyarakat, pengentasan kemiskinan. Keempat, koordinasi dan jaringan, menghubungkan sumber daya manusia dan modal sosial di tingkat lokal dan koordinasi kelompok sosial di dalam dan di luar masyarakat. Salah satu PKBM yang telah menunjukkan potensinya di Thailand ialah Sekolah Kebijaksanaan Warisan yang berletak di Provinsi Chiang Mai, yang merupakan pusat pembelajaran komunitas yang didirikan oleh jaringan orang-orang yang berharap dapat melestarikan kekayaan budaya di Thailand Utara untuk kepentingan generasi mendatang. Pembelajaran yang didapatkan dalam PKBM tersebut ialah 1. PKBM tersebut bekerja untuk menghidupkan kembali kearifan dan budaya lokal. 2. Orang-orang dari berbagai kelompok dan usia terhubung bersama melalui kegiatan budaya. 3. Keharmonisan, tercipta di antara orang-orang dari berbagai ras dan kelompok budaya. 4. Kegiatan pengembangan karir,
terintegrasi penciptaan pendapatan, cara hidup, dan budaya. Kelima, terjadi penguatan jaringan dan keterkaitan antara berbagai model sekolah, pendidikan formal dan non-formal. Pusat kegiatan belajar masyarakat, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, seperti Thailand, sama-sama mempunyai program yang beragam dan menarik dalam rangka proses pemberdayaan di masyarakat di negerinya. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi dari pendidikan non-formal sebagai salah satu jalur pendidikan yang bertujuan salah satunya untuk memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan manusia pembelajar. Hal yang dapat dilakukan yaitu dengan penciptaan sistem pendidikan yang unggul dan bermutu melalui pendidikan berbasis luas. Pendidikan berbasis luas yaitu dengan memadukan seluruh fungsi institusi yang ada dalam masyarakat dalam menumbuhkan mekanisme intensif bagi setiap orang belajar dan memperoleh manfaat dan hasil belajar. Maka sangat diharapkan ketika jalur pendidikan yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal kedepannya mampu bekerja sama mengoptimalkan fungsinya di tengah-tengah masyarakat.